Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya pada mata kuliah model pembelajaran di sekolah dasar, yakni teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, mari kita akan pelajari satu persatu ya. Oke, terdapat 3 macam teori pembelajaran yang populer. Nah, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, kalau teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta ya, bisa kita istilahkan what-nya, jadi apa gitu. Kemudian kalau untuk teori kognitivisme itu untuk mengajarkan proses dan prinsip, jadi berkaitan dengan how, bagaimana. Kemudian yang ketiga, teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi. Why, construct ya, ini sudah ke arah construct. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar ini dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman pada diri seseorang. Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma stimulus respon. Jadi ada stimulus akan menghasilkan respon. Nah, aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran ini meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa atau peserta didik, kemudian menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menyajikan materi, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, seperti itu. Kemudian mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan ya, baik positif maupun negatif, kemudian memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar dan memberi penguatan dan seterusnya. Nah, ini aplikasinya ya, behaviorisme. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitivisme. Ini teori yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Nah, bisa juga dari tingkah laku yang tidak diamati, tidak bisa diamati. Kemudian, setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif ya. Kemudian proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Nah, teori belajar yang berkembang ini berdasarkan teori ini adalah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna atau Ausubel. Nah, kritiknya untuk teori ini ya, jadi lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Nah, bisa jadi sukar diaplikasikan. Kemudian yang kedua, sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap peserta didik atau mahasiswa. Nah, kalau kognitivisme, ya, teori perkembangan menurut Piaget, ini proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. Jadi, ada tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kalau asimilasi ini penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Kalau akomodasi ini penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Kalau ekuilibrasi ini penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Nah, aplikasinya teori perkembangan Piaget ini yang pertama menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, memilih materi pelajaran. Yang kedua, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh peserta didik atau mahasiswa. Ini bimbingan minimum oleh dosen atau guru.
Yang ketiga, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa atau peserta didik. Dan yang keempat, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, itu ya yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, menentukan topik, merancang kegiatan pembelajaran, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas. Nah, yang terakhir selalu diakhiri dengan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian tadi ada Piaget, sekarang kalau pandangan kognitivisme menurut Brunner, ini terjadi proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Nah, proses belajarnya terjadi melalui tahap-tahap. Pertama, enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau enaktif, ini aktivitas mahasiswa atau peserta didik untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Nah, langsung ya, melalui observasi langsung. Kemudian kalau ikonik, ini mahasiswa atau peserta didik mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Nah, kalau simbolik, ini peserta didik membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Kemudian, aplikasi teori kognitif Brunner ini menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh peserta didik, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap inaktif, ikonik ke simbolik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, kalau menurut Ausubel ya, ini proses belajar terjadi bila peserta didik mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Nah, proses belajarnya, tahap-tahapnya, memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Nah, konsep pentingnya di sini ini advanced organizer ya, yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai satu, kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar. Yang kedua, penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga, sebagai fasilitator yang mempermudah peserta didik belajar. Nah, aplikasinya seperti apa untuk teori Ausubel ini ya? Yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, mengukur kesiapan mahasiswa atau peserta didik, memilih materi pelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai peserta didik, menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan advanced organizer dengan cara membuat rangkuman, memfasilitasi mahasiswa atau peserta didik memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada, kemudian mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke teori belajar humanistik ya, humanis. Nah, belajar adalah untuk memanusiakan ya. Jadi humanis, memanusiakan manusia. Jadi cenderung bersifat eklektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Jadi harus bisa merancang berbagai metode pembelajaran supaya bisa terfasilitasi peserta didiknya. Tujuannya tercapai secara optimal. Nah, contoh Ausubel meaningful learning, ini lihat juga kognitivisme. Nah, ini menurut Krathwohl dan Bloom ada 3 kawasan tujuan belajar. Nah, tujuan kawasan belajarnya berupa kognitif,
afektif, dan psikomotor. Nah, ini menurut Kolb ada 4 tahap proses belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Kemudian menurut Honey and Mumford, berdasarkan teori Kolb membagi mahasiswa atau peserta didik menjadi 4 macam ya, jadi aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Kemudian menurut Habermas ada 3 tipe belajar, ini teknis, praktis, dan emansipatoris. Kemudian kritik dari belajar humanistik ini lumayan sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan ya. Ini kalau yang kognitif tadi malah lebih ke psikologi ya. Nah, aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar, dalam prakteknya ini cenderung mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Teori ini mementingkan faktor pengalaman, keterlibatan aktif peserta didik di dalam proses belajar mengajar. Nah, aplikasinya melalui tahap-tahap 1, menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior peserta didik, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa atau peserta didik mempelajarinya secara aktif. Kemudian ada juga nih tambahan untuk teori belajar cybernetik. Nah, menurut pandangan teori belajar cybernetik ini, belajar adalah pengolahan informasi. Yang terpenting adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Contoh, Landa, misalnya ini pendekatan algoritmik dan heuristik. Nah, Pas and Scott, jadi ini kalau tipe peserta didiknya Wallis ya dan serialis. Kemudian pendekatan belajar algoritmik ini menurut peserta didik berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier menuju ke suatu target tertentu. Jadi memahami rumus matematika misalnya. Pendekatan heuristik ini menuntut peserta didik berpikir divergen ya, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut cara berpikir demikian. Kemudian kalau peserta didik tipe Wallis itu apa? Nah, Wallis itu cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Kemudian mahasiswa tipe serialis ini cenderung berpikir secara algoritmik. Nah, algoritmik tadi ya. Kemudian kritiknya lebih menekankan pada sistem informasi, jadi kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Jadi agak sulit dipraktekkan ini cybernetik. Kemudian aplikasinya, teori belajar cybernetik dalam proses belajar mengajar ini menentukan kemampuan akhir yang diharapkan, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan sistem informasi itu, algoritmik atau heuristik. Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajarannya. Nah, kalau teori konstruktivistik, konstruk ya. Teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, kemudian menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan. Nah, tokoh dalam teori konstruktivisme ini misalnya John Dewey ya. Ini bacanya John Dewey, jangan John Dewey ya. John Dewey ini
menyatakan bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa ya. SCL. Nah, SCL ini apa? SCL ini Student Central Learning dalam konteks pengalaman sosial. Kemudian ada juga tokohnya Jean Piaget, bukan Jean Piaget ya, tapi Jean Piaget, bahwa pengetahuan yang diperoleh ini merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian ada tokoh lain Lev Vygotsky. Nah, ini terkenal sekali juga ya. Kalau Lev Vygotsky ini ada dua konsep penting dalam teori. Ada Zone of Proximal Development atau ZPD ya. Ini sering sekali muncul ini. Nah, ZPD itu apa? Jadi kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Nah, jadi ini di bawah bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan sejawat yang lebih mampu. Kemudian kalau scaffolding, nah scaffolding ini pemberian sejumlah bantuan kepada seseorang selama tahap-tahap awal pembelajaran. Setelah itu kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Nah, yang kayak belajar sepeda ya untuk anak kecil itu kan pertama kan dibantu dulu dengan dituntun, setelah itu dipegangi sedikit, kemudian dilepaskan. Gitu contohnya. Kemudian prinsip teori konstruktivisme ini yang pertama, pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Kemudian guru sekadar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Nah, karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Driver and Bell ini yang pertama, peserta didik tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Kemudian belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Nah, implikasinya teori konstruktivistik ini yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Selain itu, latihan. Jadi, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Sekian materi terkait dengan teori belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.